Baik, adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke materi berikutnya di teori bahasa lanjut, yaitu masuk ke subtopik pembahasan PLSQL, ya, atau Procedural Language SQL. Nah, materi yang dipelajari yang untuk yang bab ini adalah pengertian PLSQL, kemudian deklarasi variabel, lalu penulisan executable statement, lalu interaksi dengan server Oracle, kemudian yang kelima adalah penulisan struktur kontrolnya, kemudian tipe data komposit, dan yang terakhir adalah penulisan kursor eksplisit. Dan materi selanjutnya itu ada lagi ya mengenai handle exception, kemudian function, prosedur, dan trigger. Ini adalah materi dasar dari PLSQL. Nah, yang pertama adalah kita membahas pengertian PLSQL. Ya, PLSQL sendiri adalah singkatan dari PL itu adalah procedural language, ya, atau procedural language. SQL adalah standard query language. Kemudian ini adalah bahasa pemrograman dari sisi database Oracle yang menggabungkan bahasa prosedural dengan bahasa standar SQL. Jadi sebenarnya dia adalah bahasa pemrograman ya. Jadi ya sama kalau Anda belajar PHP, ya, belajar Java, dia adalah bahasa pemrograman. Tapi bahasa pemrograman ini ditanam di sisi server. Ya, ditanam di sisi server. Kemudian PLSQL sendiri dikembangkan oleh Oracle. Dengan PLSQL kita dapat membuat trigger, looping, prosedur, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian keuntungan PLSQL, yang pertama adalah mendukung SQL. Jadi dia sangat support sekali dengan SQL. Ya, PLSQL sendiri dapat menggunakan data manipulasi dari SQL, baik itu transaction, control command, kursor. Lalu tipe data yang digunakan sama dengan support dari teknik pemrogramannya. Ya, jadi tipe data yang ada di SQL kita bisa gunakan full sepenuhnya di PLSQL. Function yang ada di SQL itu bisa kita gunakan sepenuhnya di PLSQL. Kemudian integrasi yang erat dengan SQL. Ya, dalam penggunaannya tidak perlu adanya tipe konversi ya dari SQL ke PLSQL, itu sudah langsung bisa gabung. Kemudian performa lebih baik ya, dengan PLSQL keseluruhan blok statement dapat dikirim ke Oracle dalam satu waktu. Ya, Anda bisa lihat di sini, Anda menggunakan dua sisi server ya, yaitu sisi pertama sisi application atau mungkin user ini ya, user yang membuat coding ya, coding dilakukan di sisi user, ya coding script gitu ya. Kemudian di sini adalah sisi database servernya, Nah, kalau kita tanpa PLSQL, itu coding SQL-nya itu kan ada di sisi application ya. Application ini bisa dari sisi user ataupun sisi server yang server application ya. Nah, semuanya SQL-nya ditanam di sisi sini ya, di sisi application. Sehingga ketika dia melakukan request SQL, maka dia akan mengirimkan data itu ke database server ya. Berulang kali seperti itu ya. Ya, dia kirim, kemudian baru respon. Kirim, respon, kirim, respon. Karena DBMS-nya hanya berupa database server saja. Nah, kemudian ada di sini dilengkapi Oracle Database dengan PLSQL. Ya, dengan PLSQL sama dengan yang bawah di sini ya. Itu artinya kita tanam program itu di sisi server ya. Sehingga application-nya itu hanya cukup memberikan perintah satu kali saja ya. Semua SQL-nya itu dilakukan di sisi server dan hasil akhirnya langsung dikirim ke sisi user ya, sebagai satu kesatuan data tanpa adanya melempar SQL terus-terusan seperti yang atas ini. Sehingga dia
performa yang lebih baik. Artinya dia ada peningkatan dari sisi eksekusi program yang biasanya misalnya 1 detik dalam satu eksekusi, dia kurang dari 1 detik. Mungkin bisa improvement 10 sampai dengan 20% atau bahkan sampai dengan 50% ya. Tergantung dari, tentu saja tergantung dari data. Oke, kemudian berikutnya PLSQL sendiri adalah mendukung pemrograman OOP. Ya. Jadi Oracle sendiri itu kan bahasa di dalam engine-nya itu sendiri itu juga berbasis Java ya. Sehingga dia sangat support dengan object oriented programming ya, atau tools yang mendukung OOP. Sehingga bisa reusable ya, dia juga bisa kita buat modular dan bisa di-maintenance dengan mudah. Kemudian produktivitas lebih tinggi ya. PLSQL ruang lingkupnya yang sama sehingga mudah untuk mengaplikasikan. Ya, ruang lingkup yang sama itu sama dengan database-nya ya, dia satu ruang lingkup yang sama. Penuh portabilitas, PLSQL dapat berjalan di OS apapun selama database Oracle-nya dijalankan ya, karena dia engine programming-nya ada di sisi database Oracle-nya. Kemudian keamanan yang kuat, ya, PLSQL menyediakan prosedur memindahkan kode dari client server di mana dapat melindungi dari gangguan, menyembunyikan details dan membatasi akses. Jadi PLSQL sendiri bisa kita tentukan ya, nah, aksesnya siapa yang bisa mengakses programming ini, user siapa yang bisa mengakses. Nah itu bisa kita setting ya di PLSQL. Nah itu sekilas mengenai pengertian PLSQL ya. Nah, biasanya bahasa pemrograman itu pasti ada variabel, pasti ada tipe data, ya, pasti ada looping, pasti ada kondisional, ya, ada array. Nah itu sama di PLSQL itu juga kita mempelajari itu ya. Kita mempelajari itu. Nah sebelum nanti masuk ke kompleks programming dengan prosedural ataupun dengan prosedur ataupun dengan function, kita mempelajari dulu basic dari PLSQL ya, basic programming dari PLSQL. Yang pertama kita membahas masalah variabel. Nah, sebelum membahas variabel, kita menjelaskan dulu struktur dari struktur program dari PLSQL ya. Jadi strukturnya itu ada ini ya, ada declare, itu opsional. Di dalam declare itu ada variabel, ada kursor. Apa itu kursor? Ini kalau kursor ini saya samakan dengan pointer ya. Kalau Anda belajar bahasa C itu kan tahu pointer itu ya sama dengan kursor ini. Kemudian ada user defined exception ya. Nah, mungkin kalau Anda sudah belajar Java tahu itu exception ya, itu handling error. Kemudian mandatory-nya itu ada di begin sama end. Ya, begin sama end ini di dalamnya adalah tubuh program. Kalau Anda pernah belajar bahasa Delphi, ya, itu hampir mirip. Ada begin end ini seperti itu. Hampir mirip dengan kalau Anda pernah belajar Delphi. Kemudian di dalamnya ada exception ya. Ini kalau bahasa OP itu ada istilahnya exception ini ya harusnya tidak asing, tetapi opsional ya, boleh dilewati atau boleh tidak Anda tulis. Ya, contohnya yang di bawahnya nih, ada declare, deklarasi variabel, kemudian tipe data, lalu begin end di dalamnya adalah klausa select. Ya, bisa Anda langsung masukkan klausa select ke dalam tubuh program. Kemudian, struktur dari PLSQL itu dibagi menjadi 3, yaitu anonymous PLSQL, ada prosedur PLSQL, ada function PLSQL. Ya. Jadi kalau anonymous PLSQL itu adalah dia PLSQL yang bukan berupa objek ya, dia langsung bisa dijalankan pada saat itu juga tanpa disimpan, ya tanpa disimpan. Tapi kalau prosedur sama function ini adalah objek dari database yang dia disimpan sebagai objek database name di database Oracle. Oke, kemudian
deklarasi variabel. Ya, deklarasi variabel itu diletakkan setelah deklarasi, ya, ataupun setelah pemanggilan prosedur ataupun pemanggilan function ya atau header-nya itu di bawahnya ini ya. Deklarasi variabel itu ada identifier, bisa berupa konstanta, kemudian tipe data. Kemudian ada handling not null-nya ataupun default expression dari nilai data dari sebuah variabel. Anda bisa lihat di sini ada variabel v underscore higher date, tipe datanya adalah date, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian vdepno itu adalah tipe data number, ini adalah jumlah digitnya, yaitu 2 digit. Kemudian dia ada constraint-nya, yaitu not null, jadi tidak boleh null ya. Nilai vdepno, diisi nilai awalnya adalah 10. Kemudian ada variabel vlocation, tipe data varchar 2, digitnya 13. Default-nya adalah Atlanta. Lalu ada variabel ckom, dia konstan ya. Konstan tipe data number, dan dia nggak bisa diubah kalau konstan. Nilainya adalah seterusnya 1400. Ya. Kemudian assignment-nya jangan lupa, kalau ada assignment, itu diawali dengan titik koma, kemudian baru sama dengan. Ya. Oke, berikutnya tipe data variabel atau deklarasi variabel, tipe variabelnya itu semua yang dimiliki oleh database itu dimiliki oleh tipe datanya si PLSQL ya, mulai dari number, mulai dari varchar 2, kemudian date ya. Itu semua dimiliki oleh tipe datanya PLSQL. Ya. Kemudian ditambahi lagi beberapa tipe data yang lain yang tidak dipunyai oleh database. Ya, misalnya di binary double, binary fold ya, mungkin tidak ada di database Oracle tipe datanya ya. Kemudian dia juga bisa menyimpan large object type, ya, misalnya bfile, blobs, glob, nglob, dan seterusnya. Ya. Ada reference type-nya juga, ada ref cursor, ada ref object type, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah variabel scalar. Ya. Variabel scalar itu mulai dari char, varchar 2, long, long row, number, binary integer, dan seterusnya. Ya. Ini adalah tipe data scalar. Ya. Nah, ini jenisnya seperti ini. Saya nggak hafal juga ya. Saya nggak hafal juga ya. Oke, lanjut saja. Kemudian ada deklarasi variabel dengan menggunakan operator percent type. Ya, itu apa artinya? Jadi percent type sendiri adalah mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang sama dengan kelompok pada sebuah database. Jadi ada variabel yang dikasih percent type, tipe datanya itu akan meniru tipe data yang ada pada kolom sebuah tabel. Jika tipe datanya di tabelnya tadi berubah, maka variabelnya akan berubah. Contohnya ini ya, my title, kemudian box, titik, title, percent type. Jadi variabel my title itu sama dengan tipe data di kolom title di tabel books. Ya, cara bacanya gitu. Jadi contoh saja yang title ini tipe datanya kalau di kolomnya itu varchar 2, maka variabelnya ini juga tipe datanya varchar 2. Kalau ini diubah jadi number ya, ini jadi number ya. Dia akan niru tipe data di kolom pada sebuah tabel. Oke. Kemudian kalau tadi percent type, ya sekarang percent row type. Ya, kalau tadi itu single data, ya, variabel dengan single data, artinya dia hanya satu tipe data. Kalau yang row type berarti dia punya tipe data lebih dari satu. Atau dia meniru sejumlah kolom. Tipe datanya meniru sebuah kolom. Contohnya ini ya, deprec, dep, percent row type. Nah, ini cukup hanya berupa tabel saja, tidak perlu Anda sebutkan kolom. Ya, kalau kolom tadi yang percent type, ini yang row type. Jadi nanti deprec ini akan punya beberapa tipe data sesuai dengan kolom yang dipunyai di tabel dep.
Ya, nanti Daprek itu nanti punya kolom tipe data dep ID, ya, tipe data dep name, sesuai dengan tabel yang ada dikenai percent row type. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian variabel komposit. Ya, variabel komposit sendiri adalah variabel ini memiliki komponen-komponen di dalamnya. Setiap komponen bisa dimanipulasi secara individual. Jadi kalau ada variabel komposit itu nanti ada kayak tadi itu ya, variabel yang kita kenai percent row type, dia akan mempunyai nilai kolom true atau boolean, ada yang date di dalamnya, ada varchar, atau yang berupa binary. Ya. Binary large object seperti itu. Nah, itu bisa terjadi di variabel kompositnya si Oracle. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian variabel large object. Ya, variabel large object itu singkat dari large object ya, atau lobs ya, large object. Ya, itu mulai dari CLOB, BLOB, binary file atau B-file dan NCLOB atau nchar large object. Nah, kalau yang CLOB itu berupa data karakter dalam database dengan sebuah lokator pada kapasitas besar. Nah, ini adalah berupa string ya. Dan kapasitasnya di atas dari 4 kilobyte. Jadi kalau Anda menggunakan tipe data varchar 2, dia maksimal 4 kilobyte atau 4000 karakter kalau Anda masukkan string ya. Nah, kalau lebih bagaimana? Maka Anda bisa menggunakan CLOB. Ya, misalnya Anda memasukkan data tulisan ya, dalam satu halaman bisa jadi lebih dari 4000 karakter. Nah, cocoknya Anda bisa menggunakan CLOB. Kemudian ada BLOBS, binary large object. Ya, binary large object ini contohnya adalah foto. Itu disimpan dalam sebuah biner data, ya, biner data ya. Jadi setiap satu pixel itu diwakili dengan 3 angka ya, RGB, dan RGB-nya tadi itu kan bisa dikonversi ke binary dan itu masuk ke dalam binary large object. Kemudian B-file itu kalau misalnya Anda tidak hanya sekedar foto ya. Kalau foto kan Anda konversi lama sekali. Nah, Anda bisa memanfaatkan binary file atau B-file ini ya. Movie ya, video, kemudian sound ya, yang dia datanya bergerak ya. Nah, itu bisa Anda pakai B-file ini. Kemudian untuk yang nchar ya, nchar atau nclog, ya ini kapasitasnya lebih dari clog. Saya nggak hafal ya nchlob ini batasnya sampai mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Anda sudah mengetahui variabel penulisannya dan tipe data variabel, maka selanjutnya kita menuju ke bab berikutnya, yaitu penulisan executable statement. Oke. Kemudian yang pertama adalah membahas mengenai lexical unit. Ya, lexical unit itu adalah baris program PL/SQL terdiri dari beberapa karakter yang disebut sebagai lexical unit, yaitu delimiters, identifiers, literals, dan comment. Oke, lanjut. Oke, pertama adalah lexical unit mengenai delimiters, itu adalah berisi simbol sederhana seperti operator aritmetik dan logik. Kemudian identifier sendiri itu termasuk dalamnya adalah konstanta, variabel, exception, kursor, kursor variabel, subprogram, dan package. Ya. Lalu literal, ya karakter dan tanggal dengan memberikan tanda petik tunggal itu misalnya adalah Alex. Ya, literal itu string itu ya. Kemudian comment itu adalah single line menggunakan tanda minus ya, single line-nya comment itu minus 2 kali.
Kemudian kalau lebih dari satu baris Anda bisa menggunakan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Ya, itu masuk ke lexical unit. Kemudian konversi tipe data ada 3 yang bisa Anda gunakan sama dengan yang pembahasan di praktikum ya. Itu ada konversi to char, itu berarti kita konversi ke karakter ya, kemudian to date kita konversi ke date, dan to number kita konversi ke numerik. Ini tidak saya bahas ya, Anda bisa lihat lagi di pembahasan praktikum ya. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah nested block. Jadi ada PLSQL, di dalamnya ada PLSQL ya. Jadi contohnya ini ada PLSQL-nya begin end, di dalamnya juga ada PLSQL. Ya, ini namanya nested block PLSQL. Kemudian ruang lingkup variabel. Ya, ruang lingkup variabel itu ada variabel lokal, ada variabel global. Ya, ada variabel lokal dan variabel global. Nah, ini ada variabel visual di sini diletakkan di main PLSQL ya. Ada vcom, ada vmessages. Kemudian di sini adalah visual. Ya, ada visual lagi di dalamnya ini. Di dalamnya PLSQL di dalamnya ya, atau nested block tadi ada vcom, ada vtotalcom. Kemudian ketika menjalankan pertama kali vmessage sama dengan clerk node vmessage. Nah, vmessage-nya ini nilainya adalah ini ya, eligible for communication, masuk ke sini. Clerk node eligible for commission. Kemudian outer.vcom itu sama dengan vsal kali 0,3. Ya. Lalu di sini nanti nilainya apa ya? Vsalnya itu adalah apa vsalnya di sini ataupun vsalnya yang di atas. Ya, itu kalau misalnya dia diletakkan di dalamnya ini berarti bisa menggunakan yang vsal di dalam nested block-nya ya. Nah, itu. Kalau vmessage di sini apakah dia akan vmessage-nya yang ada di sini ya, itu ditarik ke sini ya. Karena vmessage-nya itu variable global, maka ketika kita mengubah di dalam nested block itu juga akan merubah ke variabel di luar dari nested block di dalamnya blok tadi itu. Jadi karena dia adalah variabel global. Sama dengan pemrograman yang lainnya, ada variabel lokal yang dia hanya bisa diakses di function atau prosedur itu sendiri. Kalau variabel global, dia bisa diakses di semua prosedur atau function-nya. Sama dengan yang ada di PLSQL-nya Oracle ini. Oke. Lanjut, kemudian operator. Ya, operator di sini sama dengan yang Anda kuasai di SQL ya. Ada and, ada or, ada not, ada sama dengan, ada not equal, ada lebih kecil, lebih besar, is null, like, ya, between, in, concat, kemudian eksponensial, plus, minus, bagi. Itu sama. Operatornya di SQL itu bisa Anda manfaatkan sepenuhnya di PLSQL-nya Oracle. Nah, berikutnya bab 4. Ya, bab 4 kita membahas interaksi dengan server Oracle. Nah, berarti kalau tadi kita membahas masalah blok PLSQL-nya ya, atau prosedur language sendiri, maka PLSQL tadi kan kekuatannya di SQL. Nah, bagaimana kita menuliskan SQL di dalamnya? Karena SQL sendiri topiknya adalah berinteraksi dengan Oracle Database, ya tentunya pakai SQL ini. Yang pertama adalah mengambil data dari tabel dengan perintah select. Ya. Jadi contohnya di tubuh program begin end ini kita langsung menjalankan perintah select. Select departemen ID, location ID. Nah, ini ketambahan ya, ketambahan klausa yang harus Anda tulis ya. Itu wajib. Kalau perintah select itu harus Anda tambahi into. Ya, harus Anda masukkan ke dalam sebuah variabel. Ya. Into vdepno vlocation.
Ini syaratnya dengan yang ditulis seperti ini adalah datanya harus ada ya. Datanya harus ada. Jadi kalau Anda filter sendiri ya, filter seperti ini ya, kemudian Anda masukkan ke dalam sebuah variabel seperti ini, maka dipastikan SQL ini harus mengembalikan sebuah nilai. Ya, kalau nggak mengembalikan sebuah nilai, maka error. Ya. Kemudian dia satu baris data. Kalau lebih, maka error. Nanti ada pembahasan lagi mengenai select tapi hasilnya adalah multiple row dan null, yaitu ada pembahasan sendiri. Kalau seperti ini syaratnya, kalau ada perintah select dan dimasukkan ke dalam sebuah variabel tunggal, ini variabel tunggal, syaratnya dia harus mempunyai nilai, ya, baris datanya harus mempunyai nilai, ya tidak boleh nol, dan yang dihasilkan cuma satu baris, tidak lebih dari satu. Berarti nanti data dari satu data ya di kolom departemen itu akan dimasukkan ke variabel vdepno, kemudian nilai data dari location ID akan dimasukkan ke vlocation ID. Ya, itu cara bacanya ya. Nah, perintah selanjutnya ya biasa, wajar ya. Anda bisa pakai SQL biasa, atau ada fungsi group, ada fungsi baris tunggal, ataupun subquery, ataupun nanti pakai join tabel, itu juga semua bisa dijalankan di PLSQL. Oke, kita lanjut. Kemudian ada anonymous PLSQL ya ini. Kemudian kita langsung munculkan datanya ya. Ini contoh menampilkan data dalam PLSQL ya. Jadi bisa kita langsung munculkan datanya dengan cara seperti ini ya. Pertama adalah set server output on ya, ini supaya anonymous PLSQL itu bisa dimunculkan ya dengan menggunakan package namanya ini ya. Namanya DBMS output put line. Kemudian deklarasi variabel ada vsamsal, ada vdepno, tipe datanya ini. Kemudian ada query, select sum salary, dimasukkan nilainya ke vsamsal, from employee where department ID sama dengan vdepno. Vdepno itu nilainya dari sini, ya. Nilainya dari sini, dimasukkan ke dalam klausa select seperti ini. Hasilnya kita munculkan dengan menggunakan package namanya DBMS output put line. The sum salary is to char vsamsal. Ya, karena string ya, kan nilainya ini salary-nya adalah number, kita gandeng ya. Kalau numerik atau string dengan string ya, makanya kita konversi ke to char. Nah, itu salah satu contoh untuk menampilkan data dalam PLSQL. Oke. Kemudian aturan penamaan. Aturan penamaan, nama dari kolom atau variabelnya, nama dari kolom variabelnya, itu tidak boleh sama dengan nama variabel, baik variabel lokal, klausa into, dan klausa where. Ya, kalau misalnya Anda sudah kadung membuat tabelnya, ya, yang Anda ubah ya, ini, yang Anda ubah adalah variabelnya. Nah, contohnya ini ya, nama sebuah variabel yang isi datanya itu sama atau sama nama kolom dengan tabel yang dia tuju. Contohnya herdate, ini adalah variabel, itu kan sama dengan kolom herdate ya, di tabel employee, ya enggak boleh. Kemudian ada sysdate, ya enggak boleh. Sysdate ini adalah untuk mengetahui tanggal hari ini, enggak boleh digunakan variabel. Employee ID juga begitu, dia adalah nama kolom pada tabel employee, juga nggak boleh. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya Anda paksakan dengan cara seperti itu, Anda samakan dengan nama kolom yang ada di database, nah itu contohnya ini ya, contohnya ini, select herdate, sysdate into herdate, sysdate. Ini pinginnya data yang ada di sini masuk ke variabel ini. Ini juga begitu. Nah, kemudian ini juga begitu. Where employee ID sama dengan employee ID, ini mana variabelnya? Nggak jelas ini mana variabelnya. Maka biasanya
Kalau misalnya memang mirip, ya Anda tambahkan sesuatu di situ ya. Misalnya kalau saya biasanya pakai underscore seperti itu. Ya. Itu berarti kalau underscore, berarti dia variabel. Atau Anda tambahi V di dalamnya. Depannya V gini ya. Itu sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda atau variabel yang berbeda dengan nama kolomnya. Nah, itu contohnya. Oke, berikutnya manipulasi data. Anda juga bisa manipulasi data dengan menggunakan PLSQL. Di dalamnya ada perintah insert, ya seperti ini ya, begin insert into employee. Wajar, saya kira nggak ada yang beda dari perintah insert biasanya. Update juga begitu ya. Update employee, set salary sama dengan salary plus V shall increase. Kita bisa masukkan variabel bantuan ya dari PLSQL-nya. Boleh saja, sah-sah saja. Air job ID sama dengan ST Cloud. Ini contohnya manipulasi data dengan update. Kemudian terakhir adalah delete. Ya, sama saja ya, delete from employee where department ID sama dengan v.no. Kemudian juga Anda bisa menggunakan merge juga ya, merge di PLSQL-nya Oracle. Ini contohnya di situ HR manager memberikan bonus kepada pekerja yang memiliki gaji $8.000 atau kurang. Bonus besarannya adalah 1% daripada gaji. Oke, kemudian manipulasi data, ya manipulasi data, ini ada Anda bisa lihat, tadi pakai merge ya, merge into bonus D using select employee ID, salary, ya ini adalah join tabel ya. Join tabel ada when match dan update set, kalau misalnya tidak match, dia akan melakukan apa? Ini pakai merge. Jadi ada beberapa query data yang kita gabung jadi satu, ada beberapa kondisi yang lain. Itu pakai merge. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya di interaksi dengan database Oracle, kita juga bisa memanfaatkan SQL Cursor, hasil dari self statement yang sudah kita bicarakan tadi ya. Jadi kursor adalah merupakan area di memori untuk menjalankan sebuah perintah dalam Oracle. Ada 4 buah atribut kursor, yaitu %found, ada %not found, ada %row count, ada %is open. Jadi kalau %found pada sebuah SQL kursor, itu ada dua kondisi ya, ada dua kondisi yaitu true dan false. Ya, tentu saja kalau true, baris datanya itu yang di-select itu ada, kalau false tidak ada. Not found kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu datanya, terus di not found dia justru true dan sebaliknya. Kemudian juga Anda bisa mengeksekusi perintah row count, berarti dia memunculkan jumlah baris yang dieksekusi oleh perintah PLSQL. Nah, itu adalah %row count. Lalu is open berarti kondisinya true dan false pada saat membuka database. Ya. True berarti kursor sudah terbuka, ya. Is open berarti close. Atau false ya, kalau kondisinya sudah tertutup atau close. Kemudian kontrol transaksi itu sama dengan perintah SQL, itu ada commit dan rollback. Commit berarti digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen dari eksekusi perintah SQL. Kalau rollback digunakan untuk mengembalikan perubahan yang dilakukan dari eksekusi perintah SQL. Selama belum di-commit, Anda bisa melakukan kontrol transaksi rollback. Baik, lanjut ke 5, penulisan struktur kontrol. Nah, ini juga sudah jamak dipunyai oleh bahasa pemrograman. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan perintah if. Ya, ada if dan and if, ada if dan else and if, ada if dan else if and if. Ya. Kalau yang if ini adalah satu kondisi, kalau yang if else ini adalah dua kondisi, kalau yang if dan else if itu lebih dari dua kondisi. Ya. Dan ini Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan pada else if. Nah, ini biasanya kan ada else if.
Ini E-nya nggak ada ya. Ini memang bukan salah ketik, ya memang perintahnya adalah itu. Jadi kalau else if itu kalau di PLSK-nya Oracle itu E-nya yang kedua dihilangi ya. Jadi bacanya else if. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Block structure dari statement if ya, ada if, condition, then statement, lalu optional as if dan else ya. Bisa satu kondisional ya, if saja. Bisa dua kondisional ya, if else ataupun lebih dari dua kondisional pakai else if. Contohnya ini if start ya, ini bisa berupa variabel ya, lebih besar sama dengan 100, maka vstart sama dengan ya, assignment ya, titik 2 sama dengan 0,2 kali vstart ya. Kemudian ada lagi contoh else if vstart lebih besar sama dengan 50, maka vstart sama dengan 0,5 kali vstart. Lalu else vstart sama dengan 0,1 kali vstart. Ini contohnya ya, dengan menggunakan 3 kondisional, if, else if, dan else. Kemudian Anda bisa menggunakan ekspresi case seperti yang ada di SQL-nya. Anda bisa gunakan sepenuhnya di dalam PLSQL ya. Nah, ini sintaknya seperti itu, case selector, when expression, then result 1. When expression 2, then result 2. Kemudian else result ke n plus 1 misalnya ya. Nah, ini adalah case yang sama yang Anda jumpai pada SQL select. Ya, sama persis. Code bisa gunakan persis di dalamnya PLSQL-nya Oracle. Ini contohnya adalah ekspresi case ya. Case vgrade when A, jadi vgrade itu kalau misalnya A ya ditulis when A, when B, when C, kemudian else no such grade. Nah, ini contohnya. Oke, kemudian menangani null ya. Untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan null, gunakan aturan sebagai berikut. Pembagian yang melibatkan nilai null akan menghasilkan nilai null. Ya, jadi kalau sesuatu dibagi dengan nilai null, maka hasilnya adalah null. Kemudian melibatkan operator logik dengan nilai null akan menghasilkan nilai null. Operator logik ya ada and ya, ada or, maka hasilnya null. Perintah kondisional jika suatu kondisi bernilai null, maka perintahnya setelahnya tidak akan dijalankan ya. Jadi kalau intinya ada nilai sesuatu yang dioperasikan null, itu nilai, tapi nggak semua ya, nggak semua yang hasilnya pasti null. Nah, contohnya ini ya, kalau sesuatu itu di n-kan, ya n ada nulnya di sini, Anda bisa lihat nilainya null, kalau dibandingkan dengan false juga null, false juga ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi itu ini ya, ada nilainya false, hasilnya adalah true. Kalau tadi yang not in ya, dia mengembalikan seluruh data kalau ada not in. Berikutnya adalah perintah perulangan. Ya, looping di dalam pemrograman, bahasa pemrogram itu pasti ada looping ya. Ada 3 macam loop di dalam PLSQL-nya Oracle, itu ada basic loop, ada for loop, ada while loop. Ya, tentu saja di dalamnya ini ada kondisional ya, supaya loopingnya berhenti. Ya. Nah, pada saat kondisional tersebut Anda bisa gunakan perintah exit untuk digunakan keluar dari perulangan. Ya. Basic looping adalah loop and loop seperti ini ya. Ekspresinya untuk pengecekan itu di dalamnya loop, sehingga loop sendiri itu pasti dijalankan satu iterasi. Ya, pasti dijalankan satu iterasi. Contohnya ini ya, contohnya ini loop insert into location, berarti dia pernah satu kali insert minimal. Lalu v counter sama dengan v counter lebih ditambahkan 1. Baru ada perintah kondisional, kalau misalnya dia memenuhi kondisi seperti itu, berarti dia exit atau keluar dari loop. Exit when v counter lebih besar daripada 3. Berarti kalau v counternya itu 4, maka dia akan looping dari loop. Dia akan keluar dari loop.
dia akan keluar dari looping. Kalau nggak ada perintah conditional exit seperti ini, maka loopingnya tidak akan pernah berhenti ya, dia akan looping terus. Dia tidak akan mencapai kondisi di mana dia harus keluar dari looping. Ya. Nah, seperti itu kalau kondisinya tidak terpenuhi ya. Kemudian Anda bisa menggunakan while loop. While loop sendiri di sini conditionnya ada di perintah while. Jadi sebelum masuk ke looping dikondisionalkan. Ya. Kalau misalnya dia bernilai true, maka masuk looping. Kalau dia false, baru dia keluar dari looping. Contohnya ini ya, while v counter lebih kecil daripada sama dengan 3, maka perintah insert into-nya itu dijalankan. Selama v counter-nya lebih kecil sama dengan 3. Kalau lebih besar, dia akan melewati dari while loop ini. Berikutnya for loop, ya for loop sendiri itu yang lebih mudah. Biasanya kita menggunakan for loop looping untuk membuat loop yang paling mudah kita mengerti, paling mudah kita pahami. Karena di dalam for loop itu jelas ada batas bawah, ada batas atas, sudah dituliskan secara jelas. Contohnya ini ya. Berikutnya yang pertama ini adalah sintaknya ya. Sintak dari for loop, for counter in reverse-nya. Di dalamnya ada lower bound sama upper bound. Ya. Kemudian loop. Contohnya ini ya, for i in 1 sampai dengan 3 ya, titik 2, titik bukan titik 2, titik 3. Berarti dia akan di looping dengan lower bound-nya 1 dan maksimal bound-nya atau upper bound-nya sama dengan 3. Berarti dia 1, 2, 3, looping 3 kali. Dan itu pasti dia akan keluar sesuai dengan kondisional upper bound-nya. Oke. Kemudian nested loop, jadi looping di dalamnya ada looping, ya itu bisa saja terjadi ya. Anda bisa lihat dari petunjuknya ini. Oke, berikutnya adalah tipe data komposit. Nah, tipe data komposit, tipe data campuran tadi ya di dalamnya ada beberapa tipe data. Ada data varchar, ada yang number, ada yang date, dan seterusnya ya, tadi ada dicontohkan. Kemudian ada dua tipe, yaitu PLSQL record dan PLSQL collection. Yang PLSQL collection dibagi atas 3, yaitu index by table, ada nested table, dan v-array. Kemudian, tipe data komposit sendiri adalah komponen-komponennya internal di dalamnya, memiliki komponen-komponen internal. Kemudian dapat digunakan kembali ya, untuk operasi selanjutnya. Yang pertama adalah PLSQL record. Nah, sintaknya adalah seperti ini, type, kemudian type name atau nama tipenya, kemudian is record. Ya, kemudian baru ada field-field deklarasinya. Oke. Contohnya ini ya, type emp record, type is record. Ya, berarti di dalamnya ada variabel emp record type ya, dia tipe datanya record. Nah, di dalamnya ini ada beberapa variabel bantu yang lain atau variabel detailnya atau variabel child-nya, yaitu last name, job ID, dan salary. Kita umpamakan sebagai sebuah tabel gitu ya, bahwa emp record ini adalah nama tabelnya, kemudian last name, job ID, dan salary itu adalah nama kolomnya. Kita bisa ibaratkan seperti itu record itu. Kemudian berikutnya adalah index by table. Terdiri dari dua komponen, yaitu primary key dari tipe data binary integer dan kolom dengan tipe data scalar atau record. Dapat ditingkatkan ukurannya secara dinamis karena tidak ada batasan, itu index by table. Nah, contohnya ini, jadi index by table sendiri itu ada pasti punya dua kolom saja, yaitu primary key, ya, unique identifier-nya, kemudian kolomnya. Ya, kolom dengan tipe data scalar atau record. Tipe data scalar tadi ya banyak ya, atau record. Ya, sehingga kalau misalnya ada dua kolom saja yang isi datanya adalah primary key-nya, kemudian kolom yang kedua keterangan, itu berarti tipe data index by table. Nah, contohnya ini ya. Anda bisa lihat type emp ename ya, ename table type is table of employee.lastname % type index by binary integer. Ini juga begitu. Type RD table is table of date index by binary integer.
Ya, jadi ada ini ya, ada index by type-nya. Jadi nanti isinya cuma 2 kolom ya, isinya hanya cuma 2 kolom itu ya, tipe data ini, ya, dan seterusnya. Kemudian index by table of record. Ya. Contohnya ini ya, tadi ini index by binary integer sudah ada, index by table of record. Kalau ini index contohnya ini contohnya tadi itu ya, index by table of record tadi ini seperti ini. Index by, ada index by-nya. Ini juga begitu, index by-nya. Oke, itu contohnya variabel komposit. Ini nggak dijelaskan atau dicontoh-contohkan dari beberapa sintak ya, tidak ada di sini. Kemudian kita lanjut ke penulisan kursor eksplisit. Kalau eksplisit itu berarti kata-katanya itu ditulis ya. Jadi perintahnya ditulis. Kalau implisit tidak ditulis. Kalau yang kursor implisit yang tadi ya, select into, select nama kolomnya into itu adalah kursor implisit. Tidak dituliskan. Kursornya nggak dituliskan ya, perintah kursornya. Nah, berikutnya ini adalah yang kursor eksplisit, yang ditulis. Yang ditulis ya, kursornya ditulis, perintahnya ditulis. Setiap pernyataan SQL dieksekusi oleh server Oracle memiliki sebuah individual kursor yang berhubungan, yaitu implicit kursor, dideklarasikan untuk semua DML, dan PL/SQL select statement. Kemudian explicit kursor dideklarasikan dan diberi nama oleh programmer. Jadi implicit kursor ini yang tadi, itu nggak perlu kita definisikan kursornya, cukup kita ketikkan saja select nama kolomnya into nama variabelnya. Kalau yang explicit kursor, berarti kita deklarasi dulu ya. Kursornya kita deklarasikan, kemudian kursornya kita beri nama, kemudian kita operasikan di dalamnya si PL/SQL blocknya. Nah, tahapan untuk kontrol kursor di explicit kursor adalah, pertama Anda harus deklarasi kursor, kemudian yang kedua adalah open the kursor atau membuka kursor, kemudian fetch a row itu adalah mengambil dari data, kemudian close the kursor, membebaskan kursor dari memori. Jadi ada 4 tahapan ketika Anda menjalankan sebuah kursor di dalam database Oracle. Yang pertama adalah pembahasan deklarasi kursor. Sintaknya seperti ini ya. Kursor, kemudian kursor name is, select statement-nya. Ya. Kayak yang tadi ya, kayak yang perintah implicit kursor, tapi ini kita harus definisikan ke deklarasi, yaitu kursor nama kursornya. Contohnya ini, kursor, nama kursornya adalah IMP kursor is, di dalamnya di sini adalah select statement-nya. Sama dengan yang di bawahnya, kursor, depth kursor is, select bintang from department where location ID sama dengan 1700. Nah, untuk deklarasi kursor itu diletakkan di bagian ini. Ya. Setelahnya declare dan sebelumnya begin. Kalau di prosedur, setelahnya prosedur sintak dan di sebelumnya begin. Berarti Anda deklarasinya harus di deklarasi section ya, di deklarasi section. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya adalah open the cursor. Ya, jadi kita buka opennya. Kita buka kursornya dengan menggunakan perintah open. Kemudian nama kursornya. Itu di area tubuh program atau main body section. Kemudian berikutnya adalah fetching kursor atau mendapatkan baris data ke dalam sebuah variabel. Sama perintahnya Anda pakai into ya. Fetch kursor name into variabel yang Anda siapkan. Paling enak Anda bisa menggunakan variabel row type. Row type itu enak, Anda nggak perlu deklarasi 1 min 1 ya. Anda sudah langsung sesuaikan dengan nama
atau tipe data dari tabelnya. Kemudian terakhir adalah closing kursor atau menutup kursor supaya menutup jadi satu kesatuan. Nah, menutup dari free memorinya, jadi memorinya di free space kan ya, atau dibebaskan ya penempatan dari program kursor ini dalam memori, free memory supaya memorinya ada yang sudah free up ya, membebaskan sebuah variabel data dari sebuah memori di RAM-nya server ya. Contohnya seperti ini ya. Pertama adalah Anda deklarasi sebuah kursor. Ya, deklarasi sebuah kursor seperti ini. Kemudian open kursor, ya open kursor seperti ini. Kemudian loop, loop seperti ini ya, looping. Anda masukkan fetch-nya itu ke dalam looping ya, mengambil datanya ya. Jadi ini adalah nama kursornya, ya ini kursornya yang deklarasi di awal, select employee ID, last name, from employee, open EMP kursor di dalamnya begin program, lalu baru Anda masukkan fetch EMP kursornya ke dalam variabel PLSQL ya. Jadi ini nanti employee ID masuk ke sini, kemudian last name masuk ke VName. Kalau ini beda kayak yang tadi, kalau misalnya datanya ini barisnya nol, enggak error ya, dia enggak error. Dia langsung keluar gitu aja ya. Ini boleh nol ataupun baris datanya lebih dari satu. Ya, kalau lebih dari satu dia looping lagi gitu ya, karena dia akan mengambil satu demi satu baris data dengan menggunakan fetch. Diambil paling tinggi, kemudian sampai yang baris terendah. Kemudian berikutnya adalah kondisional, dia kapan harus selesai atau selesai looping. Itu ada perintah exit setelahnya fetch, when kursornya adalah, misalnya di sini kita hitung kursornya sudah dapat 10 baris. Atau kursornya tidak ditemukan, nah, datanya nggak ditemukan, Anda bisa menggunakan perintah ini. Or, nama kursornya % not found. Ya. Kemudian, ya ini hanya mengeluarkan data saja dengan menggunakan dbms output put line. Oke, gitu. Oke, lanjut. Kemudian kursor dan record. Ya, kursor dan record ini sama dengan tadi ya. Nah, ini bedanya ini ya. Kalau tadi Anda deklarasinya untuk pengambilan variabelnya itu kan satu demi satu ya. Kalau kolomnya tadi itu lebih dari dua, maka Anda harus menyediakan beberapa variabel lain yang untuk menangkap hasil kolom yang ditambahkan. Yang lebih enak itu Anda pakai yang ini saja ya, pakai %row type. Jadi nanti EMP record sendiri adalah sebuah variabel komposit tadi, isi datanya mengacu kepada tabel EMP ya, mengacu pada tabel yang dideklarasikan di kursor EMP kursor ya. Dengan menggunakan sintak %row type seperti ini ya. Sehingga pada saat fetching ya, fetching Anda bisa langsung seperti ini ya, fetch nama kursornya, kemudian into nama variabel recordnya, into MP record. Gini aja cukup, Anda tidak perlu sampai panjang menyiapkan variabel data untuk menangkap hasil dari kursor. Itu kalau misalnya kolomnya banyak gitu ya. Kalau kolomnya banyak Anda bisa pakai cara seperti ini. Oke. Itu.
Kemudian Anda juga bisa menggunakan for loop ya, penggunaan kursor dalam loop, pakai for loop seperti ini, sintaknya for record name in cursor name loop, kemudian settlement and loop. Contohnya ini ya, for emp record ya in emp cursor loop. Ya, tentunya kan dibuka dulu ya, di open dulu di atasnya. Nah, ini Anda bisa masukkan ke dalam variabel emp cursor dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kalau Anda ingin mendapatkan kolomnya, Anda tinggal menyebutkan nama dari variabel record-nya, kemudian titik nama kolom. Titik nama kolom ya departemen ID, ini nama kolom. Jadi dia akan memberikan atau menghasilkan tipe data komposit yang mana nama indeksnya itu sama dengan nama kolom pada sebuah tabel yang dikenai percent row type tadi ya. Jadi emp record in emp cursor ya, karena emp record tadi itu adalah dengan menggunakan percent row type. Dan ini tidak ditulis ya, ini tidak ditulis, tapi sebenarnya tadi itu caranya. Nah, caranya seperti itu ya untuk mengaksesnya. Nama variabel record-nya titik nama kolomnya ya. Anda setting apa atau Anda munculkan. D. Kemudian kursor dengan parameter. Jadi kalau tadi kursornya tanpa parameter, nah ini bisa ditambahkan kursor dengan parameter. Jadi kita bisa memasukkan sebuah parameter dalam sebuah kursor. Contohnya ini ya, kursor name, kemudian parameter name, data type. Nah, contohnya ini ya, kursor emp kursor. Nah, Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau tadi kan open emp kursor tanpa ada parameternya. Nah, sekarang ditambahi ya, ada parameternya, 2 parameter. Ini untuk apa sih? Nah, ini biasanya untuk ya kayak korelasi subquery tadi ya yang dijelaskan sebelumnya. Ini masuk ke sini ya, 80 srm masuk ke variabel pjob. Ya, 80 masuk ke pdepno. Nah, pdepno sama pjob itu untuk memfilter ini query-nya ini. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah, gitu. Anda bisa menggunakan ini kursor dengan parameter ya. Anda close, kemudian Anda panggil lagi juga bisa seperti itu ya. Oke. Kemudian klausa for update pada sebuah kursor ya. Klausa for update menggunakan pengunci eksplisit untuk menolak akses pada durasi sebuah transaksi. Dia kayak mengunci sebuah kolom, sebuah baris data ya dengan menggunakan for update. Mengunci baris sebelum update atau delete. Jadi sebelum di update atau delete itu dikunci. Perintahnya ini ya, for update of column preference, no wait. Contohnya, update pekerja yang ada pada Departemen 80 dan update salary pada tabel employee. Nah, ketika menjalankan ini deklarasi, ini kan dijalankan dulu di deklarasi, itu ada perintah for update of salary no wait. Jadi kalau ada ini kita siapkan ya query-nya ini langsung dikunci ya. Ketika dijalankan dia akan langsung mengunci baris datanya ini untuk perintah update data ya. Pada perintah Departemen ID 80 baris datanya dikunci. Pada kolom ini ya, pada kolom employee ID last name department name itu tidak bisa diapa-apakan selama program ini belum selesai dijalankan ya. Jadi dijalankan ada tubuh program ya. Nah, tubuh programnya ini nanti ya ini di bawahnya ada perintah update ya, di dalam tubuh programnya. Oke. Kemudian menggunakan klausa where current off. Jadi menggunakan kursor untuk update dan delete pada baris aktif saat ini yang ditunjuk oleh kursor ya. Termasuk klausa for update dalam query kursor untuk mengunci baris, menggunakan where current off untuk mereferensikan baris aktif dari explicit kursor. Sintaknya ini ya, where current off kursor. Nah, contohnya ini ya, ada where current off sal kursor. Ini maksudnya ada perintah update employee set salary sama dengan emp record.
titik seleri kali 1,1 where current of sal kursor. Ini maksudnya update-nya di tabel employee hanya pada baris yang ada saat ini yang ditunjuk oleh kursor. Jadi misalnya kursornya saat ini ada di baris yang pertama, maka dia hanya mengupdate salary-nya pada baris pertama saja dengan perintah ini. Kalau biasanya kalau ada where clause-nya kan sesuai dengan perintah di perintah di dalam where clause-nya. Kalau ini kita bisa mengupdate pada posisi kursor itu berada gitu. Dengan menggunakan where current of syntax seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kursor dengan subquery ya bisa ya, seperti ini ya, nggak ada masalah. Jadi kursor sendiri bisa Anda buat subquery ataupun join juga bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi di materi terakhir adalah untuk kursor. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan adik-adik sekalian.